Sekarang kita akan membahas masalah data preprocessing. Data preprocessing ini merupakan hal yang paling penting sebenarnya dalam tahap membuat model machine learning, karena bagus tidaknya hasil training model yang didapat bergantung dari data preprocessing ini. Jadi apa itu data preprocessing? Data preprocessing merupakan suatu proses mengubah data mentah atau raw data menjadi data yang siap untuk bahan training model machine learning. Jadi apa itu data mentah? Nah, ini adalah contoh data mentah. Data yang kita dapat langsung dari penelitian di lapangan. Nah, jadi skenario-nya itu seperti ini. Misalkan kita ingin membuat suatu model yang bisa memprediksi penyakit jantung. Jadi ini adalah contoh supervised learning di mana datanya itu terdiri memiliki input dan output. Jadi ada input dan outputnya. Nah, output atau labelnya itu adalah ini, heart disease, penyakit jantungnya. 0 berarti tidak memiliki penyakit jantung dan 1 berarti memiliki penyakit jantung. Ini data mentah ini tuh tidak serta-merta bisa langsung kita masukkan ke dalam model. Jadi perlu dilakukan processing terlebih dahulu. Untuk menjelaskan seberapa penting data preprocessing ini, kita bisa meminjam quotes dari pepatah Amerika yang berbunyi garbage in, garbage out. Artinya, ketika kita memasukkan sampah, maka yang keluar juga adalah sampah. Nah, hal ini sama dengan data kita. Ketika data yang kita punya itu datanya jelek, maka sebagus apapun atau secanggih apapun algoritma yang kita pakai, tetap saja hasil dari training modelnya itu akan tetap buruk ya, bisa jadi nilai errornya yang tinggi, terus juga data modelnya akan bias. Selanjutnya tahapan data preprocessing. Sebenarnya data preprocessing ini tuh tidak ada standar baku tahapan-tahapan untuk melakukan data preprocessing ini. Tahapan data preprocessing ini tuh spesifik bergantung algoritma machine learning apa yang ingin kita pakai. Tetapi pada umumnya tahapan data preprocessing ini tuh bisa kita rangkum menjadi 5. Jadi yang pertama itu data cleaning, terus mendeteksi outlier, terus mengubah categorical data menjadi bentuk numerik, scaling, normalisasi, standarisasi, dan yang terakhir itu feature selection atau dimensionality reduction. Yang pertama, proses data cleaning. Nah, data cleaning itu adalah proses di mana kita membersihkan data. Nah, yang pertama apa yang harus kita bersihkan? Yaitu missing value. Jadi, missing value itu adalah nilai yang hilang. Seperti apa bentuknya? Nah, di sini kita lihat di dalam kolom fasting BS ada data yang kosong. Nah, ini adalah contoh missing value. Kemudian yang kedua adalah inconsistent input atau input yang tidak konsisten. Jadi contohnya misalkan di sini di bagian kolom resting ECG ini misalkan normal, dan di kolom kedua itu ada normal tetapi dengan huruf kecil ya. Nah, ini adalah contoh inconsistent input, dan untuk data real world dataset itu tidak jarang ada banyak sekali input data yang tidak konsisten yang mesti kita perbaiki atau mesti kita seragamkan. Nah, cara menyeragamkannya itu bakal kita bahas nanti. Dan selanjutnya adalah duplikasi. Nah, atau data yang terduplikat. Nah, jadi dalam satu baris ini tuh kita anggap sebagai satu data. Nah, kalau data yang terduplikat itu berarti misalkan data di kolom kedua di data di baris kedua dan baris ketiga itu datanya sama. Contohnya misalnya yang ini.
kalian lihat di baris 50 dan 51, lihat ini contoh data terduplikasi karena tiap nilai di kolomnya itu sama. Nah, data yang terduplikasi juga ini tuh mesti kita hilangkan salah satunya buat efisiensi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah outlier. Jadi outlier itu adalah data yang nilainya berbeda dari data pada umumnya. Nah, contohnya, anggap aja di old peak ini, kalau kita lihat kan nilai di old peak ini tuh rentangnya dari 0 hingga 3, ya 3 yang paling tinggi. Nah, misalkan ada salah satu kolom yang nilainya tuh 1000 di old peak. Nah, kalau kita perhatikan, ini tuh merupakan suatu anomali untuk misalkan di data old peak ini ada nilai 1000. Nah, ini adalah contoh outlier. Jadi mengapa outlier itu mesti kita deteksi, terus kita juga mesti men-treat outlier ini, karena outlier itu dapat meningkatkan nilai error dan bias. Dan selain itu, jika ada outlier saat kita melakukan uji statistik, maka hasilnya itu akan sangat berpengaruh. Jadi untuk mengatasi outlier itu akan kita bahas nanti. Lanjut, selanjutnya mengubah categorical data menjadi data numerik. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa model machine learning itu hanya bisa menerima input data dalam bentuk angka. Nah, sedangkan kita lihat di kolom sex, chest pain, resting ECG ini datanya dalam bentuk string ya. Dan data string ini harus kita ubah dalam bentuk nomor nanti, penomoran gitu, numerik. Oke, selanjutnya ada proses scaling. Apa itu scaling? Jadi scaling adalah mengubah rentang data di sini. Jadi misalkan kita men-scale data age. Jadi data age yang awalnya 40, 49 nanti rentangnya itu akan jadi 0 hingga 1. Begitu pula dengan resting BP. Jadi mengapa scaling itu perlu dilakukan? Karena misalkan nih, kita bandingkan kolom age dengan kolom resting BP. Nah, kalau kita lihat di kolom age itu kan nilainya puluhan, sementara di resting BP nilainya 140-an. Nah, jika kita tidak men-scale data ini, saat proses training, di mana model akan mempelajari input data, kemudian mempelajari hubungannya dengan output data, maka resting BP ini karena nilainya lebih tinggi, jadi dia akan lebih berpengaruh terhadap label dibandingkan dengan age. Jadi itulah pentingnya kenapa kita mesti men-scale data di tiap kolom menjadi 0 hingga 1, biar tiap feature atau kolomnya itu memiliki kesempatan yang sama. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi itu adalah suatu proses mengubah data menjadi distribusi normal. Jadi ada beberapa algoritma yang mengharuskan input datanya itu terdistribusi normal, misalnya logistic regression. Nah, selanjutnya standarisasi. Standarisasi itu mengubah data dalam bentuk standar. Jadi data yang terdistribusi normal ini nanti diubah menjadi bentuk standar. Jadi fungsi standarisasi itu bisa untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah feature selection, yaitu proses memilih fitur yang memiliki korelasi kuat dengan output atau label data. Kita lihat di sini. Satu kolom ini berarti satu fitur. Jadi 1, 2, 3 ada 11 input atau 11 kolom, berarti ada 11 fitur. Nah, proses fitur selection ini tuh tiap kolom ini atau tiap fitur ini itu kita melakukan uji korelasi dengan labelnya dan melihat apakah
fitur misalkan fitur age ini memiliki korelasi yang kuat dengan label atau tidak dan keseluruhan kolomnya. Jadi misalkan jika fitur sex tidak memiliki korelasi yang kuat dengan label data, maka fitur ini tidak perlu kita masukkan di dalam proses training. Jadi fitur selection ini penting untuk mempercepat proses training data, mengurangi noise, dan meningkatkan akurasi data. Karena bayangkan misalkan sex ini tidak memiliki korelasi atau pengaruh yang kuat terhadap label, dan kita tetap memasukkan fitur ini ke dalam proses training, maka akan meningkatkan noise dan juga redundansi. Kemudian selanjutnya adalah dimensionality reduction, yaitu mengompres dimensi data. Dimensionality reduction ini sebenarnya mirip dengan feature selection. Bedanya di feature selection itu kita menyeleksi satu-satu fiturnya dengan label data. Sementara di dimensionality reduction, di sini ada 11 fitur. Nah, 11 fitur itu berarti datanya akan memiliki 11 dimensi. Kita ingin mengurangi dimensi datanya menjadi misalkan 8 atau 9, maka di dimensionality reduction ini tuh datanya sekaligus langsung dikompres menjadi 6 dimensi, tidak seperti pada feature selection di mana kita memilih satu-satu variabelnya. Jadi data dimensionality reduction ini sebelum dan setelah direduksi itu akan berbeda.